Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, teman-temanku dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman dan kawan-kawan yang sudah mendukung dan menonton video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita akan sedikit berbagi pada kawan-kawanku mengenai tentang budidaya tanaman cabai, yang dimana kondisi budidayanya ini kayak gini ya kan kawan. Tanaman cabenya ini dalam kondisi yang cukup bagus ya, yang dimana ini sudah mulai beberapa tumbuhan itu sudah mulai muncul bunga atau mulai memasuki masa generatif ya, bunga awal, masih bunga awal. Dan yang jelas ini selama pertumbuhan ini kondisi tanamannya kayak gini ya, bagus-bagus ya, daunnya hijau lebat ya, batang dan cabangnya juga tumbuh dengan baik dan bagus pula. Dan ini nantinya kalau tanaman cabai karakteristiknya nanti seiring bertambahnya tinggi tanaman, mereka akan juga mengeluarkan buah di ketiak daunnya kan kawan, semacam itu. Jadi ketika mereka tambah tinggi di setiap ketiak daunnya pasti akan mengeluarkan buah cabai. Dan yang jelas itu kita rawat, dan yang jelas nantinya kalau bisa membentuk buah yang kualitasnya bagus, nanti kita panen dan kita jual dengan harga yang lumayan menguntungkan bagi para petaninya. Nah, pastinya untuk menghasilkan buah dan kualitas yang bagus itu kita perlu perawatan, perlu budidaya yang optimal pula kan kawan. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai tentang budidaya kami, yang dimana hasilnya dari segi tanamannya kayak gini kan kawan ya. Terlihat dari segi daun dan pertumbuhannya dalam kondisi yang normal dan bagus menurut kami, karena ini daunnya lebar-lebar dan hijau-hijau ya kan kawan. Artinya menandakan tanaman tersebut kebutuhan nutrisinya tercukupi. Nah, kebutuhan nutrisi tercukupi pastinya mereka akan bisa berfotosintesis secara maksimal, terutama di bagian daunnya, yang dimana klorofilnya ini kelihatan hijau. Dan efek atau dampak positif dari fotosintesis yang maksimal, mereka akan menghasilkan sumber makanan untuk mereka sendiri dan energi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Nah, lalu yang menjadikan tanaman ini bagus salah satunya dalam budidaya kami adalah penggunaan pupuk kandang. Jadi kami seringkali menyampaikan penggunaan pupuk kandang itu menurut kami adalah hal yang cukup wajib, karena pupuk kandang sendiri terdiri dari berbagai macam bahan ya, yang dimana bahan tersebut mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Dan pupuk kandang itu sendiri bisa memperbaiki sifat fisik tanah, kimiawi tanah, serta biologi tanah. Sifat fisik tanah pastinya tanah menjadi jauh lebih remah, lebih enak ya. Kalau di tanaman itu lebih enak lah akarnya untuk tumbuh dan berkembang. Lalu yang berikutnya adalah secara kimiawi tanah, yang dimana di pupuk kandang itu mengandung berbagai macam unsur hara ya kan kawan, yang sangat membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tanaman tersebut ya. Dan itu biasanya karena sifatnya organik itu jauh lebih lengkap, meskipun jumlahnya ya tidak bisa kita takar seperti halnya pupuk kimia. Lalu yang berikutnya yaitu adalah secara biologi. Nah, secara biologi karena itu pupuk kandang adalah pupuk organik, otomatis secara biologi untuk perkembangan bakteri dan mikroorganisme yang pendukung tanaman terutama di dalam tanah
itu sangat-sangat memungkinkan untuk mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, dampaknya apa kalau mikroorganisme bisa tumbuh dan berkembang dengan baik? Dampaknya adalah bahan-bahan organik itu bisa diuraikan secara optimal untuk menjadi bahan yang siap diserap oleh tanaman. Dan di sisi lain juga mikroorganisme juga bisa membantu tanaman dalam melindungi area perakaran dan membantu dalam memperoleh berbagai macam unsur hara. Di antaranya ada mikroorganisme yang berbentuk dalam bakteri dan dalam bentuk fungi, ya jamur-jamuran lah ya kan kawan. Dan itu memang ada beberapa jenis yang sangat-sangat membantu dari tanaman. Dan pastinya dengan penggunaan pupuk organik yang kita berikan secara terus-menerus, mikroorganisme yang berada dalam tanah pastinya bisa hidup dan bertahan serta berkembang secara baik. Dan efek lama-kelamaan penggunaan pupuk organik yang selalu diberikan ke tanah itu adalah tanah menjadi subur dalam kurun waktu yang semakin lama semakin membaik, ya, dalam kurun waktu yang lama lah kan kawan. Kesuburannya itu tetap. Nah, ini loh efek positifnya itu kan kawan. Kesuburan di tanah itu tetap subur dan bisa dipertahankan dengan penggunaan pupuk organik. Sedangkan kalau kawan-kawan menggunakan pupuk kimia, hanya menggunakan pupuk kimia saja, itu kesuburan tanahnya biasanya semakin menurun. Itu dari pengalaman yang saya peroleh selama budidaya semacam itu. Dan ini langkah dalam membudidayakan tanaman cabai ini, kita bisa memperoleh hasil yang bagus dan baik semacam ini. Itu kita melakukannya secara semi organik, jadi memadukan antara penggunaan bahan organik dan menggunakan pupuk kimia, ya, bahan sintetis ya. Tapi kita ya mewajibkan ya dalam budidaya itu, alangkah baiknya saya sarankan dan saya rekomendasikan pada kawan-kawan itu harus tetap lahannya diberikan pupuk organik sebagai pondasi dasarnya, entah dari pupuk kandang, pupuk kompos, ataupun olahan bahan organik yang lainnya yang itu memang sangat mendukung dalam proses budidaya tanaman cabai. Karena bahan organik ini ya saya terangkan ya tadi manfaatnya banyak sekali, dan yang jelas menambah kesuburan bagi lahan budidaya kawan-kawan semacam itu. Dan yang jelas kan kawan, kalau kami penggunaan pupuk organik ini itu mengurangi, ya bukan mengurangi biaya lah ya, lebih tepatnya memanfaatkan bahan-bahan yang tidak berguna atau kurang bermanfaat menjadi bahan yang bermanfaat, dan yang jelas dapat meningkatkan hasil dari tanaman cabai tersebut semacam itu kan kawan. Nah, dan kita ya kan kawan, dan kita menggunakan pupuk organik ini memang sudah lama. Dalam setiap budidaya selalu kita berikan pupuk organik, dan yang jelas hasilnya bagus kan kawan. Yang saya rasakan memang bagus, dan kita penggunaannya itu saat lahan ini atau tempat kawan-kawan membudidayakan tanaman itu dilakukan pengolahan lahan, ya, yang dimana pengolahan lahan itu kan pasti membongkar, membentuk, mencangkul. Nah, itu harus kita baringin dengan penggunaan pupuk organik agar pondasi dari nantinya pupuk organik tersebut untuk tanaman bisa menyumbang cukup banyak lah ya bagi tanaman selama masa hidupnya. Karena ini pupuk organik sifatnya slow release, jadi ibaratnya mereka mengeluarkan unsur hara yang siap diserap tanaman itu tidak langsung begitu banyak seperti pupuk kimia, hanya 2 ataupun 3 hari bisa dirasakan. Tapi kalau kami dengan penggunaan pupuk organik ini setiap
mereka mengeluarkan unsur hara itu bisa lah ya kan kawan, bisa dipergunakan tanaman selama mereka tumbuh di lahan yang diberi pupuk organik tersebut, semacam itu. Dan nanti ketika sudah mereka mati baru kita berikan lagi, semacam itu kan kawan. Dan yang jelas pemberiannya yaitu kan saat pengolahan lahan. Dan ini yang menjadi catatan bahwasanya penggunaan pupuk organik itu harus benar-benar yang sudah jadi pupuk. Terkadang dalam proses budidaya kita sering menyebut pupuk organik tapi bahan bakunya belum jadi pupuk. Nah, yang menjadi masalah kan belum matang itu kan ya, pupuk organik dari pupuk kandang itu biasanya belum matang sudah diberikan ke lahan, dan efek dan dampaknya bagi tanaman itu adalah biasanya tanaman akan layu atau mudah terkena penyakit, semacam itu. Dan yang jelas untuk memaksimalkan itu kawan-kawan bisa menyemprotkan mikroorganisme pendukung untuk membantu proses pengomposan dan mereka berubah menjadi kondisi pupuk yang siap diserap oleh tanaman. Dan parameternya biasanya yang kita gunakan adalah dari segi warnanya sudah mulai berubah menjadi jauh lebih gelap. Yang kedua yaitu adalah suhunya, yaitu sudah lebih dingin ya dibandingkan ketika kondisi masih baru. Dan yang ketiga adalah dari segi baunya itu biasanya tidak menyengat ya kalau sudah menjadi pupuk organik, serta pH-nya itu biasanya di angka yang normal. Kalau tidak ada ya biasanya kita menggunakan, tidak ada alat pengukur pH, kita menggunakan dari segi warna, terus dari segi bau tidak menyengat, suhu, dan satu lagi yaitu adalah dari segi bentuk. Nah, biasanya kalau yang sudah menjadi pupuk itu jauh lebih remah dan jauh lebih mudah mudah pecah lah ya kalau pupuk itu. Biasanya kalau masih baru itu dia bentuknya menggumpal ya dari pupuk kandang, dan ketika sudah jadi pupuk itu biasanya kalau dipegang sudah menjadi remah dan berubah warna serta tidak bau, dan suhunya masih dalam keadaan yang normal ya, tidak kondisi yang panas kan kawan. Dan itu kita menggunakan bahan biasanya kalau tidak dari pupuk kotoran sapi ya kita menggunakan dari pupuk kotoran domba ataupun kambing, semacam itu. Oke kan kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa kan kawan ambil hikmahnya dan hal yang positif. Dan jika ada kekurangan maupun kesalahan kan bisa tulis di kolom komentar untuk kita benahi, untuk kita juga berbenah. Di sini kami juga masih belajar, dan yang jelas semoga lebih baiklah kedepannya dalam membudidayakan pertanian, dalam khususnya untuk tanaman cabai ini kan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.